Dan Rasul sama sekali nggak punya rasa itu pada pribadi beliau, dan kita sebagai umat sangat memalukan. Sampai wayafsah fil ihsan, urusan kebaikan Rasul selalu mengasih hal yang terbaik. Beliau selalu mengalah, beliau selalu memberi hal-hal yang mudah bagi orang-orang yang ingin baik. Makanya ketika kita ngomong, ketika kita bicara tentang Muhammad, sampai akhir zaman tidak mungkin sifat yang ada beliau, karakter yang ada pada beliau, kebaikan beliau bisa terkupas habis. Tidak akan pernah mungkin. Sebab Rasul adalah gambaran simpel, praktek nyata dari kandungan Al-Quran. Kajian Al-Quran tidak bisa diselesaikan dengan durasi dunia ini habis. Moga-moga dari tutupan kalimat ini menjadi baiknya kita ke depan untuk selalu punya barisan yang lurus, untuk punya barisan yang rapat, untuk menghadapi kondisi zaman yang semakin bahaya ini. Syekh Mukandar ngendikaaken dalam kitab primbon beliau, teklek cemplung kalen, daripada elek mending balen. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tuthabbitu biha fi qalbinal iman wa tahfadhuna minas su' wa tahfadhuna minas su' wa tahfadhuna minas su' fil qawli wal fi'li wan niyat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin peserta upacara hari kelahiran manusia terbaik, nabi terbaik, makhluk terbaik, sekaligus sumber induk tunggal dari semua penciptaan dunia, yakni syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di mana kita semua entah dengan niat apa, entah dengan support apa, bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita dapat hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah rasa takzim kita, tahiyyah kita, rasa hormat kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebuah kebanggaan andaikan hati kita mau terbuka jujur, sebuah anugerah yang terindah dan tiada tara, sebab kita semua tercipta, kita semua diwujudkan Allah dengan keadaan seburuk apapun, dengan keadaan selemah apapun, dengan keadaan semaksiat apapun, kita tetap menjadi ummatuhu khairal umam. Kita adalah umat yang terbaik. Cuman kesadaran untuk menuju pemahaman umat yang terbaik
sampai detik hari ini kita belum bisa memaknainya. Jenengan semua, andaikan satu status ini, yakni status jadi umat, ditukar dengan dunia seisi pun tidak mungkin bisa terbeli. Semua fasilitas, semua hal-hal yang diciptakan asli, murni, hanya karena menciptakan sebuah pengadaan untuk Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati kita mau tafakur dengan hati yang sangat mendasar, maka kita akan menemukan bahwasannya kita punya modal, kita punya banyak hal yang tidak dipunyai umat-umat lain. Salawat salam yang kedua untuk Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan bersolawat kepada beliau, dengan bertaslim kepada beliau, sekaligus kita mohonkan ridho kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada umat beliau, pecinta-pecinta beliau, sehingga dengan bersolawat kita termotivasi, kita tergerakkan diri untuk jadi manusia yang bisa tasliman, yakni mengikut, mengerjakan apa yang dibawa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang sebetulnya patut kita bicarakan, tapi kita tidak mungkin berlama-lamaan. Umat Muhammad ketika digambarkan, ketika ditampilkan dengan sebuah kalimat yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital. Ini yang perlu kita maknai untuk saat hari ini, di mana kondisi keadaan zaman, di mana kondisi keadaan waktu kita dipermainkan oleh banyak sandiwara, oleh banyak kepentingan-kepentingan manusia-manusia yang tidak punya pengetahuan tentang kehidupan, tapi punya kepentingan untuk memanfaatkan kepentingan dirinya dan melegalkan hancurnya orang lain. Maka kita kembali ke satu pemahaman yasufuna fis sholati. Ketika umat Muhammad sholat, maka kondisi keberadaan, cara berbarisnya, soft ini ngeten iki, kasufufihim fis sholah, mereka berbaris rapi, mereka berbaris rapat, dan mereka tidak kasih gang, tidak kasih sekat untuk terciptanya ruang sehingga ada hal yang bisa masuk dari barisan-barisan itu. Maknanya apa? Salat adalah sebuah ibadah mahdhah, ibadah individual yang wajib dilakukan setiap individu hamba, yakni umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita digambarkan betapa pentingnya merapatkan shaf, merapatkan barisan, betapa pentingnya meluruskan barisan. Ini bisa kita fahami bahwasannya hari ini kita kehilangan semua itu. Padahal ketika sholat, imam pun selalu menginstruksikan kepada makmum, ketika imam ingin melakukan sholat, imam menoleh ke belakang sembari berucap sawu sufufakum, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min itmamis shalah. Ketika rapat barisan, ketika lurus barisan adalah hal penting yang di situ disebutkan min itmamis shalah, bagian dari kesempurnaan salat. Maka umat Muhammad suatu ketika akan ditabrakkan oleh hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat mengejutkan, dan mungkin hari ini Anda tidak pernah berpikir tentang itu.
kasufufihim fil qital. Ketika ada hancurnya zaman, ketika ada kondisi yang menekan umat, hingga kalimat ini menjadi sebuah kenyataan, dan umat Muhammad tidak bisa berbaris rapat, tidak bisa berbaris lurus, maka tunggu kehancuran umat ini. Ini yang perlu kita sikapi untuk hari ini. Sampeyan delok di media sosial, ning ndi wae sing tukaran, sing bermasalah itu umat Islam dengan umat Islam yang notabene-nya mereka semua adalah umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat ke atas, kita perlu tarik ke bawah, berpikir tentang kondisi keberadaan kita sendiri di dalam lingkup kecil, yakni di rumah kita. Sudahkah setiap individu yang ada di dalamnya, entah itu kakak kita, entah itu siapapun dari keluarga kita sudah merapatkan barisan, kita sudah meluruskan barisan, dalam artian satu kata, satu tujuan, hanya ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pengabdian itu jelas sudah sharih dan gamblang dibawa oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi tujuan hidup manusia, adalah mengabdikan diri kepada Allah yang sudah dijelaskan, yang sudah disorihkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai detik hari ini kita masih menemukan generasi-generasi beliau, walaupun mencari generasi itu terlalu sulit, tapi Allah akan selalu menitipkan generasi ulama dari percikan-percikan ulama Rasulullah yang akan selalu menggiring, yang akan selalu mengamankan dunia ini. Pertanyaannya, sampai detik ini kita garis besari, kita jangan pernah mengaku baik. Tidak usah tentang ibadah, tentang rasa cintamu kepada beliau, hormatmu kepada beliau. Contoh seperti malam hari ini, apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda korbankan? Apa yang sudah Anda keluarkan dari tenaga Anda, dari apapun yang Anda miliki? Apakah kalian semua patut dikatakan pecinta? Apakah kalian patut dikatakan umat? Ketika kita tidak menelurkan sebuah pekerjaan kecil, rasa cinta kecil dengan ekspresi, bukti, kenyataan, sikap, dan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan. Ini yang akan menjadi hal penting untuk menguatkan, untuk mentaukidkan, untuk mengkukuhkan kekuatan umat Muhammad adalah setiap individu baru di hal kecil dia tahu bagaimana cara menghormat, dia tahu bagaimana cara mencintai, dia tahu bagaimana cara berkorban. Ini yang sangat sulit. Kita adalah penikmat, kita adalah orang-orang yang selalu menunggu pekerjaan baik orang lain, selalu menikmati perjuangan baik orang lain, selalu menikmati pikiran-pikiran dan ide-ide bagus orang lain. Kita sebatas makmum, padahal kita mampu untuk mendampingi orang-orang baik itu. Ini yang menjadi hal yang sangat rendah, menjadi hal yang sangat hina bagi kita sebagai umat Muhammad. Maka peringatan kelahiran beliau adalah simbolis dari terang benderangnya alam ini, dari hilangnya kebodohan manusia, dari hilangnya setiap penjajahan bentuk apapun, kemerdekaan, pendidikan, sosial, ekonomi, semuanya, sampai kebudayaan, pelopor tunggal, sampai panglima perang pun diperankan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah pernah kita lakukan untuk beliau? Beliau tidak pernah berharap apapun kepada setiap dari kita, tapi kita yang berharap sesuatu dari beliau, sebab beliau sudah dideklarasikan Allah manusia yang terbaik, la ala khuluqin azim, kinerja terbaik, manusia terbaik, penciptaan yang terbaik, dan sumber dari semua penciptaan. Maka kita yang harus ingin mendapat sesuatu dari beliau. Ini yang kurang kita sadari,
Ini yang kurang kita tahu. Karena kita harus maklum, karena kita harus sadar apa yang membenturkan semua itu adalah cara berpikir tentang dunia ini, seolah-olah dunia ini terlalu panjang, seolah dunia ini terlalu sulit. Ini yang menghentikan kita untuk jadi manusia baik. Ini yang menghentikan kita untuk selalu belajar baik, karena kita dihadapkan oleh setiap kondisi dan keadaan yang seolah-olah menakutkan. Tapi terlewatnya tahun demi tahun, waktu demi waktu, sampai detik hari ini kita melewati semua ketakutan itu. Kita lewati semua hal-hal yang menjadi kebingungan itu. Sampai hari ini kebingungan itu, ketakutan itu, sampai kecemasan itu timbul kembali untuk tahun yang akan datang. Padahal kita belum tahu masihkah esok ada waktu, masihkah esok kita masih ada kehidupan. Ini pertanyaan. Saya sering ngomong, apapun yang Anda miliki, dari materi, dari pembendaan, dari ekonomi, semua dapat Anda hitung. Sisa berapa, masih berapa, di ATM berapa, semua tahu. Tapi Anda tidak akan pernah mungkin tahu sisa berapa waktu umur yang akan Anda hadapi. Dan yang perlu dipertanyakan, sudah siapkah Anda jadi umat Muhammad yang berstatus khairul umam, yang dulu pernah dideklarasikan manusia dan umat yang terbaik dari sekian umatnya Nabi, ternyata ketika dihadapkan di hadapan Allah bukan manusia yang terbaik. Berarti kita tidak sesuai dengan label, tidak sesuai dengan bandrol, tidak sesuai dengan slogan. Ini yang perlu kita pikir. Makanya paling akhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi satu contoh, memberi satu ekspresi di mana hal itu supaya ditiru oleh generasi saat itu yang dikatakan sahabat, untuk generasi yang akan datang yang dikatakan tabi'in, untuk generasi selanjutnya yang dikatakan tabi'it tabi'in. Rasul adalah manusia yansuhulil insan. Ini karakter, ini bentuk kepribadian yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak pernah bergeser dari kejiwaan dan karakter beliau. Beda dengan kita sebagai umatnya. Yansuhu itu beliau selalu ingin orang lain itu baik, selalu memberi nasihat, selalu memberi support, selalu memberi kekuatan untuk menjadi terciptanya orang-orang di sampingnya, orang-orang yang dicintainya menjadi manusia yang lebih baik. Ini karakter Rasul, ini karakter Muhammad, dan ini yang perlu kita pikirkan. Punya jiwa yansuhulil insan, kepada siapapun tanpa memilih. Kita selalu menginginkan orang lain ikut menjadi baik. Lantas bukan dalam artian kita orang baik, tapi selalu, walaupun mereka orang-orang yang tidak kita cintai, walaupun mereka orang-orang yang kadang dalam hati kita kurang sepenuhnya untuk menjadi sahabat, untuk menjadi relasi, untuk menjadi partner, tapi karakter Muhammad ini harus dibangun. Yakni setiap manusia yang ada di depanmu harus yansuhu, Anda kasih yang terbaik. Rasul ngendikaken manusia yang terbaik, manusia yang terhebat adalah anfa'uhum linnas, manusia yang selalu bisa memberi manfaat, manusia yang selalu bisa memberi kebahagiaan, manusia yang selalu memberi nilai-nilai positif pada manusia lain. Ini yang perlu kita pikir. Jadi hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi manusia bersosial perlu kita memikirkan kehidupan orang lain dalam makna bagaimana membuat baik pada orang lain sebagai jalan menuju surganya Allah. Dan secara individu Anda jangan lupa, Anda akan dituntut, Anda akan dimintai pertanggungjawaban, Anda akan dihadapkan kepada Allah, yang mana hari itu sangat ekstrim, hari itu sangat ngeri, hari itu tidak ada manusia satupun, hatta orang-orang hebat akan ketakutan. Yauma idzin sya'nu yughni, di mana hari itu kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya backing, kita tidak ada yang kasih bemper, kita nggak punya sandaran siapapun kecuali kita sowan, kita datang di hadapan Allah dengan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri-sendiri.
Kapan itu? Yauma yafirul mar'u, di mana setiap individu, semua aktivitas yang dilakukan sudah tidak ada fungsi, hanya tinggal amal yang dibawa dari sini. Semua keluarga hilang, semua sanak famili hilang, semua kekasih hilang, semua cinta hilang. Hatta yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bapakmu hilang, ibumu hilang. Hari itu adalah di mana hari Anda betul-betul merasa ekstrim, Anda merasa takut, Anda tidak akan bisa tenang saat itu. Sebelum hari itu datang, dan kita sudah punya banyak modal, di antaranya syariat yang dibawa Rasul. Semua peraturan yang diinstruksikan Rasul ini adalah catatan penting untuk kita membeli tiket surga. Ini perlu diingat. Anda juga punya modal hebat. Anda sudah punya merek branded, yakni umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dijual di sana pun akan laku. Cuman individumu harus membawa banyak bekal sehingga proses tidak terlalu berlamaan, proses tidak terlalu kesulitan. Kami ulangi ke awal lagi. Rasul adalah yansahulin insan, selalu memberi nasihat, selalu memberi hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Nek awake dhewe mboten, bagaimana orang lain terjerumus, bagaimana orang lain jatuh, bagaimana orang lain hancur, bagaimana orang lain kita cabik-cabik harga dirinya, sampai apapun yang mereka punya. Karena apa? Kebencian. Dan Rasul sama sekali nggak punya rasa itu pada pribadi beliau, dan kita sebagai umat sangat-sangat memalukan. Sampai wayafsahu fil ihsan, urusan kebaikan Rasul selalu mengasih hal yang terbaik. Beliau selalu mengalah, beliau selalu memberi hal-hal yang mudah bagi orang-orang yang ingin baik. Ini kita mempersulit. Makanya ketika kita ngomong, ketika kita bicara tentang Muhammad, sampai akhir zaman tidak mungkin sifat yang ada beliau, karakter yang ada pada beliau, kebaikan beliau bisa terkupas habis. Tidak akan pernah mungkin. Sebab Rasul adalah gambaran simpel, praktek nyata dari kandungan Al-Quran. Kajian Al-Quran tidak bisa diselesaikan dengan durasi dunia ini habis. Maka andekan la yasifuhu, maka ada kalimat orang yang mensifati jenengan Kanjeng Nabi, itu tidak akan pernah mungkin bisa. Sebab jenengan terlalu elok, jenengan terlalu baik, jenengan terlalu hebat, jenengan terlalu luhur, jenengan terlalu maha di atas maha antara manusia dan di antara sekian ciptaan-ciptaan dunia. Terus jenengan mikir, sudahkah aku menstatusi beliau sebagai mutiara terindah dalam kehidupanku, sebagai kekasih nomor satu dalam kehidupanku, sebagai tolak ukur harapan diriku ketika aku disowankan Gusti Allah? Ketika Anda belum punya rasa ini, Anda akan kecewa, dan saya pastikan Anda akan kecewa. Siapapun bemper Anda, siapapun panutan Anda, yang paling atas adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Niki paling akhir yang perlu kita garis bawahi. Rasul adalah manusia, Rasul adalah makhluk di mana satu pun molekul kecil yang ada pada beliau, mulai penciptaan, mulai karakter, mulai perangai, satu pun kecil, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak terpuji. Maka Rasul adalah manusia di mana beliau ya'fu 'anidz dzambi, beliau selalu memberi maaf, beliau selalu lapang dada dengan satu catatan, idza kana fi haqqihi wa sababihi. Ketika urusan individu, ketika urusan pribadi, Rasul sangat-sangat mudah memaafkan. Berbalik dengan kita, urusan pribadi kita terlalu sulit untuk kembali jadi baik. Maka saya ingat dawuhipun Asy-Syaikh Mukandar diwonge. Dan ini penutup
Moga-moga dari tutupan kalimat ini menjadi baiknya kita ke depan untuk selalu punya barisan yang lurus, untuk punya barisan yang rapat, untuk menghadapi kondisi zaman yang semakin bahaya ini. Syekh Mukandar ngendikaaken dalam kitab primbon beliau, teklek cemplung kalen, daripada elek mending balen. Moga-moga ekspresi kita malam hari ini, momentum pada malam hari ini, apapun yang kita lakukan pada hari ini, entah dengan niat apa kita nggak tahu, urusan kita masing-masing. Allah paling ridho, Allah jatuh cinta sama kita, Allah melirik kita, Rasul menoleh kita dengan senyum syafaat beliau, hingga kelak di hari yang sangat menakutkan kita dapat tolehan senyum beliau. Kita akan dimudahkan oleh Allah li Rasulillah Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ummatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Terakhir, semoga keluarga kita yang hadir, kaum Islam seluruh dunia, bahkan bangsa Indonesia, betul-betul dilabeli sebagai umat yang terbaik. Akhirnya diatur dengan keadaan kondisi yang terbaik. Kita dikai kesehatan lahir batin, dituntun hidayahipun Allah, ditemukan, disudutkan, didekatkan dengan orang-orang yang selalu membawa kita, mengajak kita kepada jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita punya masalah, punya beban, punya penyakit, diangkat oleh Gusti Allah, diganti dengan semua kemudahan, dan paling akhir andaikan pun Allah menghabisi, mengakhiri, menyudahi kehidupan kita masing-masing, kita dipun paringi karo Gusti Allah pungkasan, pengakhiran, ending yang husnul khotimah. Wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Para peserta upacara dipersilakan duduk kembali.